Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Ya, dan tentu di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, usai Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 yang rencananya bakal digelar pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023, polemik soal renovasi Jakarta International Stadium atau JIS begitu memanas. Oleh para pendukung bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, renovasi JIS dinilai secara dengan muatan politik untuk menyudutkan, mendowngrade atau mendiskreditkan Anies menjelang Pilpres 2024. Ketua Umum PSSI yang sekaligus juga sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir pun banjir cibiran dan sasaran hujatan. Saya menilai bahwa rencana pemerintah untuk melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang biayanya sudah disebutkan sekitar 6 miliar itu berlebihan ya, dan potensial merugikan keuangan negara atau penghamburan keuangan negara. Pertama karena memang JIS sendiri sebetulnya sudah cukup layak menjadi tuan rumah dari Piala Dunia. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan. Kalau niatnya memang betul-betul untuk memperbaiki atau menyempurnakan sarana prasarana, kan tidak hanya JIS, kan? Mulailah dari yang paling buruk, gitu ya. Misalnya kita mulai dari Kanjuruhan, misalnya gitu ya, yang memang terbukti ada peristiwa kecelakaan, ada peristiwa yang memakan korban. Dan stadion lain yang kira-kira setara kemudian dijejer mana plus minusnya. Tapi ini kan seperti ada tendensi tertentu. Meninjau JIS dipublikasikan begitu besar, kemudian tiba-tiba come up dengan kesimpulan tidak sesuai dengan standar gitu. Padahal apakah yang mengatakan itu memahami atau punya kompetensi atau punya otoritas untuk menyatakan memenuhi standar atau tidak, itu yang mungkin jadi perhatian masyarakat. Jadi dari ini semua akhirnya memang masyarakat punya pandangan apakah ini punya tendensi politik atau murni betul-betul ingin menyelesaikan pekerjaan. Kami sih berharap kembalikan saja pada otoritasnya, yaitu FIFA, dan dengan begitu kita bisa melepaskan diri dari kontroversi. Berarti tidak dirasa menghilangkan karirnya Pak Anies begitu Pak, usai Pak Anies menjabat? Kalau mendengar netizen kan begitu ya, membaca netizen kan begitu, seperti ingin mendowngrade apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu. Karena sebelum itu kan ada cerita mengenai trotoar dibongkar atau jalur sepeda yang sudah diapresiasi oleh masyarakat mau digeser juga atau dibongkar. Bahkan ada cerita mengenai sodetan Ciliwung yang sebetulnya sudah dikerjakan dengan baik, tapi kemudian diberitakan seperti ada masalah. Jadi rangkaian dari peristiwa ini mau tidak mau mengarah pada pandangan masyarakat. Apakah ini ada tendensi politik? Ya, saat polemik tersebut memanas, Erick Thohir pun mengaku tak mau ambil pusing. Meski demikian, tampaknya Erick Thohir terus menjalin komunikasi dengan pihak FIFA yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah JIS memenuhi standar FIFA atau tidak untuk dijadikan sebagai salah satu venue untuk menggelar laga Piala Dunia U17. Dan akhirnya terbukti bahwa JIS memang belum memenuhi standar FIFA. Melalui surat tertanggal 20 Juli 2023 yang dikirim melalui email, berdasarkan rekomendasi dari manajer lapangan senior FIFA Alan Ferguson, disampaikan detail-detail perbaikan yang harus diterapkan untuk JIS. Perhatian utama tertuju pada penghilangan rumput hibrid yang tertanam di JIS. Menurut FIFA,
Penggunaan rumput hibrid dalam JIS berpotensi menimbulkan sejumlah masalah. Di antaranya adalah proses pertumbuhan akar yang tidak efektif dan proses perawatan yang sulit. Kesulitan jika mempertahankan sistem seperti itu adalah bahwa efektivitas akar yang sulit mencapai bagian alas karpet terhalang 5 cm antara zona akar atas dan zona akar bawah yang memberi pertumbuhan akar menjadi tidak efektif. Lapangan dengan jenis karpet seperti ini juga akan mempersulit proses perawatan dengan mekanisme tertentu. Karena beberapa kerugian yang tersebut di atas, sistem hibrid berbasis karpet saat ini akan menimbulkan risiko besar bagi turnamen dan dapat mengakibatkan lapangan pada Jakarta International Stadium saat ini tidak dapat direkomendasikan sebagai tempat pertandingan untuk Piala Dunia U17 2023. Sistem karpet seperti itu harus dihilangkan. Tulis FIFA dalam surat yang diterima PSSI pada tanggal 25 Juli 2023. Sementara itu, FIFA juga akan melakukan inspeksi ke Indonesia mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 2 Agustus 2023. Nantinya mereka akan melakukan inspeksi ke stadion calon venue Piala Dunia U17 2023. Dan juga untuk khususnya renovasi daripada tentu lapangan baru yang kita usulkan seperti JIS. Di sini juga jangan nanti jadi polemik lagi ya. Nanti kita kan mensukseskan U17 ya, bukan polemiknya. Di sini jelas FIFA bilang because of the deficit outline above the current hybrid system on the carpet will propose a major risk. Jadi di sini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin kalau tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Ya, dan tentu di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Kedatangan nanti FIFA itu rencana tanggal 28, insya Allah sore. Langsung Bu Tisa, kan kita sudah bagi tugas. Bu Tisa akan lebih ke technical, Pak Zainuddin Amali untuk persiapan tim nasional. Jadi kick off meeting itu nanti jam 7 malam, tanggal 28 Juli. Lalu nanti tanggal 29 sudah ada kegiatan mengecek beberapa stadium sampai tanggal 2. Nanti insya Allah tanggal 1 mungkin kita bertemu dengan mereka sebagai laporan akhir. Sebelum tanggal 2 mereka kembali ke negaranya. Sementara itu mungkin buat media jadi supaya clear tujuan FIFA apa, kenapa juga beberapa renovasi yang harus dilakukan sesuai dengan tentu catatan dari FIFA dan juga khususnya untuk JIS, karena ini masuk juga ada perbaikan dari segi sesuai dengan yang tentu catatan dari FIFA itu sendiri. Itu dari saya, silakan. Jika FIFA dijadwalkan meeting dengan PSSI, adakah FIFA terjun langsung ke lapangan-lapangan yang mungkin akan direnovasi atau bagaimana? Silakan Pak. Pasti, karena tidak mungkin FIFA percaya sama kita langsung seperti itu. Pasti mereka punya standarisasi. Karena itu dari awal kan selalu saya ingatkan, yang bisa menentukan standarisasi FIFA itu FIFA sendiri. Ya, kita itu hanya mengusulkan. Catatan seperti pembangunan training center yang di IKN, itu FIFA juga sudah menunjuk konsultannya untuk dalam masa pembangunan itu mendampingi dan mengecek sebelum pendanaannya dicairkan dari FIFA, karena kan training center itu pendanaannya dari FIFA sebagian gitu. Jadi memang mereka akan cek lapangan langsung gitu. Jadi yang saya sejak dari awal saya bilang mohon kita tidak mungkin PSSI ini bermain dari isu politik, tidak. Kita ini ingin mensukseskan U17. Itu aja. Dan saya bersabar diri, ya, tidak mau bikin statement yang melebar, tetapi tentu dengan ada surat tertulis dari FIFA
Ya, ini menjadi bahan untuk keberlanjutan dari hasil ratas bahwa ini akan ada renovasi. Kan namanya renovasi itu kan harus masuk ke dalam tentu yang namanya administrasi dari pemerintah. Dan mestinya kan happy lah ya. Kalau ada sepakan lapangan bagus di Jakarta kan mestinya happy buat kita semua. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, memang terkesan norak, baperan, dan begitu cemas reaksi jubir Anies ini terhadap rencana renovasi JIS. Mereka seperti dengan sengaja ingin memainkan strategi playing victim dengan mengesankan seolah-olah Anies telah menjadi korban permainan politik melalui sepak bola. Mereka tampak begitu khawatir kalau rencana renovasi JIS bakal merusak reputasi Anies yang menganggap JIS merupakan mahakarya yang standarnya di atas FIFA. Begitulah repotnya kalau mencampur adukkan antara urusan sepak bola atau olahraga dengan politik. Seharusnya para pendukung Anies berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan PSSI yang telah memiliki niat baik untuk menjadikan JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Pemerintah sebagaimana yang disampaikan Menpora Dityo Aryo Tejo juga sedang mempersiapkan 22 stadion yang ada di Indonesia agar ke depan dapat dioptimalkan sebagai venue berkelas dunia. Pemerintah dan PSSI, tegas Dito, tentu masih menunggu keputusan FIFA selaku pihak yang berwenang untuk menentukan dan meninjau terlebih dahulu stadion yang telah disiapkan pemerintah. Lebih lanjut, Dito menyatakan bahwa terdapat stadion yang sudah memenuhi standar FIFA, yaitu Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Jakabaring, dan Stadion Iwayan Dipta. Ini artinya ada ikhtiar positif dari pemerintah dan PSSI agar JIS benar-benar memenuhi standar FIFA sehingga bisa dijadikan sebagai stadion berkelas dunia, bukan hanya sekadar menjadi venue untuk Piala Dunia U17, melainkan juga untuk turnamen sepak bola dunia lainnya. Nah, kalau sekarang terbukti bahwa FIFA secara terang-terangan meminta agar rumput hibrid yang digunakan di JIS diganti karena dinilai berpotensi menimbulkan resiko besar bagi turnamen Piala Dunia U17, apakah para pendukung Anies masih kekeh bahwa rencana pergantian rumput di JIS atau renovasi sangat kental dengan muatan politik? Sungguh naif kalau tuduhan yang terkesan norak semacam itu terus dipertahankan hanya lantaran sikap baper dan cemas kalau rencana renovasi semacam itu bakal menjadi ancaman terhadap reputasi dan elektabilitas Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.